Yang mau umroh gratis mana? Yang mau umroh gratis? Mau. Alhamdulillahirabbil Yeah. alamin. Ibu-ibu yang harus mau ngikut. Kalau lonjong nggak bisa. Kalau bulat gimana? Hah? Kalau bulat. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Wangsi Ediani, asal dari Sumedang, Pak Haji. Dalam kesempatan ini terima kasih Pak Haji sudah memberikan pencerahan-pencerahan, dan baru kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Pak Haji, dan izin Pak Haji sebelum saya ke sini saya sudah melaksanakan dulu ilmu-ilmu Pak Haji yang diberikan di sini. Walaupun saya belum ketemu Pak Haji, saya izin, saya minta ijazahnya, dan saya mohon doanya untuk kedepannya saya pasti melanjutkan apa yang telah saya terima. Selanjutnya Pak Haji, kaitan dengan itu testimoninya gitu ya. Semenjak saya melaksanakan ibadah ilmu-ilmu dari Pak Haji, maaf bukan berarti ria Pak Haji, saya usaha di ayam yang di kiprat-kiprat pakai CD itu saya laksanakan selama 3 periode berturut-turut. Saya jujur enggak kembali BOP Pak, baru periode yang keempat yang Shootman, gimana? Periode yang keempat kemarin alhamdulillah saya punya lebih dari BOP. Contoh BOP habis 10 juta misalkan, saya dapat 15 juta. Ibu cerita dulu, ini kan kebetulan kan bapak-bapaknya. Oh gitu. BOP itu apa? Kata bapak-bapak ini Japri, BOP itu apa? Aduh, tadinya malu Bapak. Ini operasional. Biaya operasional peternakan. Nah, biayanya saya ternak ayam sebanyak nggak banyak Pak, cuma baru 5.000 ekor ya. Saya ternak ayam pedaging Bapak gitu. Nah, di mana lokasinya? Lokasinya di Sumedang, tepatnya di Kecamatan Rancakalong. Saya orang Rancakalong. Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kampungnya Rancakalong. Oh iya, pantesanmu kalau kayak kalong. Bapak, iya banget. Desa Rancakalong. Iya, Desa Rancakalong. Kecamatan Rancakalong. Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Miara ayam pedaging. Boiler, ya. Boiler 5.000 ekor. 5.000 ekor. Kalau terus dengan ibu yang praktekin ilmu RDAI apa tuh kalau saya boleh tahu? Waktu ternak ayam tuh meraktekin ilmu RDAI apa kalau saya boleh tahu? Hasilnya apa? Ya. Waktu itu saya ini merendam pertamanya dari mandi pakai daun pandan sebanyak 9 lembar, terus rendaman maaf ya Pak ya. Rendaman apa? Rendaman itu ya rendaman apa? Celana dalam Pak Haji. Celana dalamnya siapa? Celana dalam saya. Iya. Nah itu dimasukin ke. Dari warna putih jadi warna apa tuh celana dalamnya? Alhamdulillah jadi kucal Bapak. Iya banget Pak. Apalagi yang 19 hari, benar kata Pak Haji itu ya semua bau-bau mentol. Pak Haji mah udah mas saya. Ya, Ibu dulu waktu nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak? Iya banget Pak. Sampai saya itu takut dibilang yang apa kata Pak Haji, maaf ya, ilmunya agak waras tapi pendapatannya waras gitu ya. Nah saya tuh sampai di kamar sendiri. Kenapa? Kan anak-anak bilangnya ibu gitu. Kenapa sih ibu di kamar sendiri? Ya karena itu lihat
ilmunya itu yang tentang colek-colek itu gitu. Takut dibilang gimana gitu ya. Tapi setelah itu anak juga ikutan Pak Haji gitu. Ikut nonton. Iya. Anak. Bahkan sekarang juga ada yang ikut ke sini. Anak. Iya, anak. Mau ke sini tapi gantian karena bawa anak kecil gitu. Iya. Jadi Ibu meraktekin ilmu RDI apa tuh? Pertama mandi pakai daun pandan. Yang kedua sebelum ke 9 hari enggak ganti celana dalam, saya ngerendam dulu celana dalam gitu. Langsung dikasihkan ke ayam. Di awalnya dikiprat di pintu sama di tempatnya, terus dimasukin ke tempat minumnya ayam. Iya, sambil itu sebelum itu teh jadi gimana ya, jorang juga. Enggak. Itunya tempatnya, kandangnya dikencingin dulu, takut ada apa-apa kop ya gitu. Ngomongnya gimana ngomongnya? Ya, ya Allah, saya niat nawaitu mau usaha di ayam dengan memakai ilmu yang diberikan oleh Pak Haji. Yakin pasti Allah ridho ayam saya. Waktu itu Bapak cuma ngomongnya ada lebihnya, belum besar, ada lebihnya, betul ada lebihnya gitu. Lebihnya doang Gitu. Sekarang mah ditambah karena udah masuk lagi ayam. Mohon doa dari semuanya, harus besar batiknya gitu, lebaknya gitu. Sekarang baru 17 hari Pak, biasanya 33 hari. Baru panen. Iya, sekarang udah ternak lagi, baru memasuki usia ke 17 hari. Gitu. Alhamdulillah, selain itu juga ada juga yang lain Pak, di kosan saya nggak nawarin nggak apa. Ada yang mau ngekos langsung jadi. Semenjak melaksanakan itu mah kebetulan udah yang celana dalamnya udah selama 9 hari nggak diganti. Nikmat Bapak, alhamdulillah. Nikmat itu. Nggak ganti celana dalam 9 hari. Dari dipakai warnanya apa, setelah 9 hari warnanya apa? Sebelum dipakai warnanya tuh merahnya teh agak nyala gitu ya. Setelah dipakai alhamdulillah agak redup Pak, biar agak redup Pak, sambil wanginya alhamdulillah gitu. Itu Pak. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Bapak. Ya. Yang pertama, kenapa kalau saya lagi kenceng-kencengnya menjalankan ilmu RDAY itu suka sakit Pak. Yang sebenarnya maaf saya nggak mau suudon gitu. Ada apa dengan saya? Ada apa juga dengan tempat saya mungkin itu Pak. Gampang Bu, kalau Ibu mau usahanya nggak diganggu orang, pojok-pojoknya digantung pakai celana dalam atau pintunya atasnya yang lubang angin dikasih celana dalam. Bonusnya orang yang punya utang atau Ibu punya utang itu lunas sendiri otomatis gitu. Jadi celana dalam Ibu dicopot, sekarang taruh tuh di pintu digantung. Nanti kan yang pada keluar nih bapak-bapak pada masuk UGD semua. Jadi harus 4 berarti Pak. Manjur. Iya. Keempat-empatnya itu bekas pakai atau? Bekas pakai. Aduh, harus sekali, boleh sehari saya pakai celananya lapis 4? Ya, enggak sekali. Nggak napas megap-megap. Saya juga yang rugi. Oh itu ya. Sehari sekali. Ya, selama 4 hari. Iya. Oke. Siap, tepuk tangan dong. Yuk, Bapak. Satu lagi Pak. Ya. Boleh. Ya Allah, minta ridhonya Bapak. Saya pengen oleh-oleh dari Bapak, ridhonya Allah. Dan centong dan uang ini Pak, dengan uang uang bibit ya bibit Bapak. Nanti adanya disentul, dibagiin disentul, nanti dibagiin pasti gratis dikasih ya. Kapan? Hari ini
hari ini. Iya bagiannya disentul khusus yang privat khusus. Karena kan itu bisa manggil ratusan miliar. Kalau ini kan recehan hajatnya kan. Nggak Ya kan, penting. kan mau sampai ke triliunan, Pak. Iya nanti nyesuaiin dulu sama wajah ibu. Yo bapak apa? Yo bapak apa? Bapak apa? Abis, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya langsung mau tanya aja nih Pak. ya boleh. Saya kan sekarang lagi punya sewaan sawah Pak. Ya. Supaya Bapak nyewa sawah atau sawah bapak disewa orang? saya nyewa sawah orang. Ya. Harganya kan 10 juta yang per baunya. 5 Hmm. bau jadi 50. Ya. Ya kira-kira hasilnya 10 ton gitu Pak. Oh, gampang. Yang per baunya. Kalau bapak mau nyewa sawah dan sawahnya pengen pulang modal, syarat utamanya bapak kalau datang ke sawah itu sebelum matahari terbit. Kalau bapak udah matahari terbit baru turun ke sawah, nggak bisa untung. Tuh ilmu kearifan lokalnya RDAY. Jadi sebelum matahari terbit, bapak udah harus nginjek sawah. Udah nginjek sawah, walaupun bapak mau garapnya jam berapa, injek dulu tuh sawah yang sewaan. Itu Ya, satu. itu sawah sewaan mau dijual supaya bisa kebeli Pak, yang 4 bau itu Pak. Yo bapak siram cebok, ajak ngomong. Itu Jadi sudah milik, jadi dikencingin milik, terus, Pak. jadi milik. Dikencingin terus tinggal pagi. Ya, dikencingin. Jadi milik. Bapak lihat anjing. Ya. Anjing guguk kalau dilepas dari rumah itu pojok-pojok langsung dia kencingin. Jadi bapak nggak boleh kencingin begini, nggak boleh. Begini nggak boleh. Bapak mesti kencingin gini. Ya. Pojok-pojoknya Pak. Hah? Pojok-pojoknya kalau kencing. Iya. Nanti pojok-pojoknya. Iya. Nanti jadi milik. Ini benar Pak. Bapak lihat anjing nih. Ada Ya. gak anjing yang kencing begini? Gak ada. Ada gak? Gak ada. Nggak ada. Jadi diangkat kaki belakang ya kan? Nah bapak kayak gitu. Nanti di videoin viral. Dikencingin Pak pojok-pojok nanti jadi milik, jadi milik, Saya jadi tuh milik. Pak, tadi pagi kalau mau berangkat ke sini Pak, udah ngucap ini Pak. Mudah-mudahan saya dikasih centong sama uang bibit Pak. Nggak mungkin. Harus dikasih. Pasti, Nggak mungkin. pasti tadinya Pak. Gak mungkin. Karena ibu sama bapak berharap. Kalau bapak dan ibu nggak berharap langsung saya kasih. Ini udah stok saya uang bibit. Itu. Jangan berharap Pak. Jadi bapak pasti. Tapi jangan berharap. Oh nggak boleh. Kan syarat utama kalau bapak ikut privat. Kayak tadi kan privat tuh. Ya. 20 berapa orang tuh? 24 orang. Nah itu kita syarat terkabul tuh 3. Nggak boleh berharap. Nggak boleh khawatir. Sama nggak boleh takut. Tuh kalau privat. Tapi kalau nggak privat syaratnya tuh 3. Nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir. Tapi kalau privat lebih spesifik lagi 6. Makanya yang privat banyak yang pada terkabul. Yang nggak terkabul cuma 1 karena berharap. Itu masalah masa Quran Pak. Hah? Kalau udah 12 itu apa diulang-ulang apa lanjut sampai Lanjut sampai ujung. sampai 30. Iya. Orang yang baca Qurannya 12 juz, nih saya jamin. Pendapatannya, penghasilannya minimal 10 miliar. Minimal. 12 juz. Cuman bisa 4 Pak, sampai 4, 5. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti bisa. Kalau Nanti dicicil gimana kalau cicil? Hah? Kalau dicicil? Nggak apa-apa. Tapi maunya saya nanti sehari 12 juz. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Cicilnya- Kayak orang naik sepeda aja, Maksudnya jatuh. cicil tiap waktu Pak? Iya nggak apa-apa. Mulai jam Orang berapa? yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tapi kalau dibaca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin makannya suami, kalau di rumah, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin suaminya makan di mobil, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyebokin pipisnya suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tuh. Hah? Ini ada stok lama.
Pak, kalau nyucinya mulai jam habis maghrib, Pak. Sholat maghrib, habis sholat maghrib. Apa? Mulai nyucilnya. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Baca Qurannya dari jam 00 sampai jam 5.30. Pak, Bapak punya istri gak? Punya. Mendingan jangka pendek aja. Bapak bilang sama suami, sama istri. Manggil istrinya apa Bapak? Biasa nama, nyebut nama aja. Namanya siapa? Utisa. 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 Iya. Utisa, mau gak ikutin ilmunya Pak Haji Dwi? Apa tuh? Lu tiap hari mandiin gue. Jadi Bapak dimandiin sama istri, tapi istrinya gak boleh telanjang. Harus pakai daster. Istrinya nggak boleh pakai BH kalau mandiin, istrinya nggak boleh pakai celana dalam. Jadi nggak baca Quran lagi. Ya suruh dimandiin aja kan. Iya, dimandiin aja. Iya. Dimandiin. Nanti pakai bangku, bapaknya duduk. Iya. Nanti dimandiin sama istrinya, dikeramasin, dimandiin. Orang yang hobinya mandiin suaminya, itu rumahnya minimal 1000 meter, minimal. Tepuk tangan dong. Dan rumah sama rumah itu nggak dempet, nggak akan dempet. Sampai Pasti berapa ada hari jaraknya. tuh, Pak? Sampai berapa hari? Dimandiinnya. Bos, lo juga belum praktekin udah perhitungan. Jalanin dulu, jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu dulu. Jangan apa-apa perhitungan. Sampai kapan? Nanti Allah nggak mau jawab. Kenapa? Karena kata Allah, cukup yang jawab kus plus. Kapan? Sampai berjumpa lagi. Udah praktekin. Istri yang hobinya nyuapin makan suaminya di rumah atau di perjalanan, nyuapin suaminya di mobil, disuapin suaminya pakai tangan ya, nggak boleh pakai sendok, pakai tangan. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M Pak, nggak pernah. Dan ini yang terakhir nih, dahsyatnya nih, istri yang hobinya nyebokin pipis suaminya atau nyebokin kalau habis ML, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Kita kan enggak, pada saat habis ML ambil anduk dikepret alat kelamin suami, wah, janganlah Pak, nanti benderanya nggak berkibar. Ya, bisa. Itu dulu jangka pendek, baru nanti Bapak pelan-pelan baca Quran 12 juz. Nanti kan ada uang masuk, oh iya bener nih ilmunya Pak Haji Dwi Susanto, oh bener nih, lu tinggal praktek. Udah 5 bulan sih Pak saya udah melakukan Pak. Ya tapi kan Bapak udah dimandiin sama istri belum? Belum. Ah, Bapak udah disuapin belum makan sama istri pakai tangan istri? Belum. Ah, Bapak kalau pipis udah dicebokin belum? Nah, lo cebokin dulu minimal pakai bebek. Ya, Ibu apa? Ya, makasih, Tepuk Pak. tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Enda dari Lampung. Saya mau nanya, saya kena penyakit tumor payudara, udah di kemo 2 kali. Saya mau nanya, apakah obatnya? Iya duduk situ. Nih di sini. Di sini. Ya, gimana? Saya kena penyakit tumor payudara, udah di kemo 2 kali. Mau nanya, apakah obatnya, Pak Haji? Gimana? Saya kena penyakit tumor payudara, udah di kemo 2 kali. Mau nanya, apakah obatnya, Pak Haji? Orang yang sakit tumor obatnya cuma satu, dijilat sama laki-laki. Nah, mbaknya punya laki-laki gak? Punya suami gak? Punya. Nah, dijilat 99 kali, sehari 3 kali. Dijilat sehari 3 kali selama 99 hari. Ada lagi? Udah itu aja, Pak Haji. Ya, jilat ya sama suami ya. Kalau suami nggak mau jilat, tabok, pak. Bisa? Tapi kalau suami nggak mau, mbaknya kemari aja. Kebetulan kita ada ontak tuh. Yuk, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ladies and gentlemen, gini Pak Haji, anak saya itu calon pilot.
Total biayanya 1,1. Saya ada store 600. Gimana? Anak saya itu sekolah pilot Pak Haji. Sekolah pilot. Ya, udah tinggal 60 jam lagi. Kekurangan biaya saya 500 juta lagi, saya udah nggak sanggup Pak Haji. Gimana? 500 juta lagi. Saya udah bayar 600. Jadi saya minta pencerahan dari Pak Haji, apa saya perlu di privat? Soalnya otak saya udah nggak bisa mikir lagi Pak Haji. Udah nggak tahu mau kemana Pak Haji. Untuk yang 500 juta lagi. Ya Bapak bisa gak privat maksain sedekah 10 juta? Iya. Ya udah, nanti Bapak daftar, besok kan kita privat ya, jam Iya. 3 sore. Iya. Besok jam 10 kita ada para bupati yang pada mau nyalonin jadi bupati, wali kota yang pada mau nyalonin wali kota. Nah, besok kita privat khusus. Setelah dari dia selesai kan, besok dari jam 10 ada berapa bupati tuh sama wali kota, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, besok mau privat khusus jam 10 sampai jam 3. Nah nanti Bapak jam 3 aja karena Oke. hajatnya kan recehan. Tapi mungkin dana saya kan belum siap untuk Pak Haji. Mungkin Ya udah nunggu dananya ada dulu ya. nanti dana ada langsung saya nanti ke sini. Ya. Oke. 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 Yuk, Terima kasih, Ibu Pak Haji. apa? Yuk, Assalamualaikum. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang semangat Bu, suaranya gimana? Iya, ini Pak Haji, saya Bu Nung dari Kopok. Dari Kopok. Ibu Enung dari Kopok. Kopok Karawang, Cikampek. Ya. Aku gini Pak Haji, pengen punya rumah, pengen punya mobil kayak orang lain, tapi aku nggak punya uang. Gampang Bu. Kok gitu Pak Haji? Keong aja punya rumah, punya gak keong? Punya gak keong rumah? Masa kalah sama keong? Kura-kura punya rumah gak? Bapak beli ayam, pelihara ayam. Tadi nih pelihara ayam. Dibikinin kandang. Mosok lo nggak dibikinin kandang sama Allah. Nggak punya Kita nih anak kecil, miara burung aja langsung dibikinin kandang burung merpati. Apa yang bikin lo nggak punya rumah? Karena lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong nggak? Enggak. Sholat ba'diyah qobliyah. Alhamdulillah. Ya udah tinggal nunggu punya rumah. Ada lagi? Enggak, ini saya dari Januari 2024 udah kenal sama Pak Haji meskipun dari itu ya, dari HP. Baru kali ini saya datang ke sini. Ibu sebelum kenal RDAY sholat ba'diyah qobliyahnya bolong nggak? Ya, Sebelum kenal RDAY. Kadang-kadang bolong. Hah? Kadang-kadang bolong. Ya iya kan saya bicara sebelum ibu kenal saya. Ibu sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Iya. Kenapa? Karena saya keker. Iya, udah punya anak 5 lah. Lahir normal. Normal. Semua. Iya. Wow. Oblak. Enggak. Masih Enggak, rapat? goblok. Masih segini. Oh iya. Sekarang pertanyaannya apa? Terus di depan rumah itu ada lapangan. Katanya mau dijual itu 5 miliar katanya gitu. Aku udah diusir sama saudara dikarenakan aku numpang di tempat saudara sampai ke malam-malam. Aku bawa anak yatim itu, anak suami saya kan meninggal. Dibawa keluar. Kalau ibu diusir sama saudara, jangan takut dan jangan nangis. Selama ibu nggak diusir sama Allah, udah tenang aja. Ibu praktekin ilmu RDAI pamungkas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ibu ngucap hajat. Ada orang linglung kasih saya uang 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulang lagi itu. Oh, iya. Sekarang juga mau pulang, kehabisan ongkos. Nanti saya titipin truk tronton. Gak punya uang. Ya nanti dititipin truk tronton. Man, cari tronton. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Nama saya Amang dari Ciberem Petir. Ya. Saya Desa Petir. Desa Sukajadi, Desa Sukajadi, ya Kecamatan Taman Sari, Taman Sari. ya Kabupaten Bogor. Oh, daerah Petir sono. Ya Pak. Oh iya. Lu nggak kena petir? Saya Pertanyaannya. ini, Pak Haji, saya korban investasi. Saya Korban investasi apa? ya investasi bodong. Berarti yang blon siapa? Saya. Ya, pertanyaan apa on? Ya, jadi saya ini Pak Haji, banyak orang yang ikut program ke saya. Ya, saya si uangnya itu saya storin. Otomatis yang investasi itu kan bangkrut. Saya yang tanggung jawab. Ya iya dong bos. Terus saya ganti rugi sama peserta itu jual sawah dari warisan dari ibu saya. Saya minta solusi Bos. dari Pak Haji. Itu kan kayak orang main judi bos, gambling. Coba kalau misalkan itu bener, lo kan dapat untung juga. Uang orang lo masukin dapat fee-nya kan. Kebetulan lo nggak deket aja sama Allah. Sama bos, kayak gue juga gambling bos, kayak ternak. Ada yang keguguran, ada yang mati, ada yang ini. Begitu sama. Kenapa kok ternaknya berhasil? Karena gue gandeng Allah jadi pemegang saham. Gandeng Allah jadi pemegang saham. Join sama Allah. Nah lo kebetulan joinnya gak sama Allah. Nah gue gandeng nih anak yatim. Pokoknya gue wajib. Makanya bonusnya anak yatim tiap tahun gue berangkatin umroh. Nah besok tanggal 26 September gue berangkatin umroh anak yatim. Nah coba lo sekarang karena lo udah ketipu, lo telanjang bulat. Kan udah gue ajarin ilmu tobat. Lo minta ampun sama Allah telanjang bulat. Abis mandi lo telanjang bulat. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Saya ketipu bukan masalah. Tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah saya ketipu, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00, rajin senyum, rajin mandi pagi, rajin tahajud, rajin baca Quran 12 juz. Kalau aja saya nggak ketipu, mungkin saya nggak bangun jam 00, nggak senyum, nggak mandi, nggak tahajud, nggak baca Quran 12 juz. Terima kasih Allah. Begitu doanya, jangan salah saya apa Allah. Lo tuh ketipu tuh udah seizin Allah tahu. Jangan nyalain diri lo sendiri. Lo kan nyalain diri sendiri. Salah gua apa ya? Kok gue jadi begini? Lo tuh ketipu udah atas izin gua. Bersyukur. Kan nggak ada ayatnya. Siapa yang mengeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ya lo jangan ngeluh. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Ngapain lo mikir? Siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Ngapain lo komen? Jadi apa dong? Syukur. Terima kasih Allah. Terima kasih. Ini bukan masalah. Ini bukan cobaan. Ini bukan ujian. Tapi ini anugerah. Gua ketipu ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah gue ketipu, gue jadi makin dekat sama Allah. Gue jadi rajin bangun jam 00, rajin senyum, rajin mandi pagi, rajin tahajud, jadi rajin baca Quran. Dulu belum pernah gue seumur hidup khatam Quran, nggak pernah. Tapi sekarang dengan ilmunya dari Allah, wasilahnya RDAY, hampir setiap minggu gue khatam. Nah nanti Allah bikin takjub. Dikasih modal 10 miliar. Ada orang kaya korupsi di Bogor. Kan banyak orang Bogor yang pada korupsi. Duitnya dititipin ke lo. Orang Bogor yang korupsi, lo yang ditangkap. Selesai. Hah? Berat. Ya makanya lo bersyukur, jangan ngeluh. Coba diganti mindsetnya bersyukur. Bersyukur. Nanti kan kelihatan orang bersyukur sama enggak. Nanti gua panggil bos. Kita privat bos. Tadi bos yang privat.
ada Mbak Nia Daniati itu artis. Ya man? Nia Daniati penyanyi gelas-gelas kaca. Tadi ada. Tadi artis banyak bos. Ada 7 artis. Gue ajarin. Masa lu yang bukan artis nggak gue ajarin. Kalau artis jangan lu aja. Syukur. Bisa gak syukur? Bisa. Ntar lu kemari lagi gue ajarin ya. Oke? Yuk ibu apa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Rini dari Bogor. Saya mau bertanya Pak Haji. Nanyanya apa? Jadi pengen jual mobil gitu, mobil engkel Pak Haji. Kenapa dijual? Apa-apa dijual, apa-apa dijual. Jangan atuh. Engkel tahun berapa? Tahun 1997. 1997. Iya betul. Terus mau dijual berapa? Pengennya tinggi harganya. Hmm? Pengennya harganya Pak Haji. Engkelnya mereknya apa? Apa tuh? Ada Isuzu, ada Toyota Dyna, Mitsubishi. ada Mitsubishi. Mitsubishi Pak Haji. Mitsubishi. Iya, betul. Engkel, belakangnya bak atau pickup atau Bak. minibus. Bak. Bak. Mau dijual berapa harganya? Pengennya 70. 70. Emang pasarannya berapa? Pasarannya ada yang 55, ada yang 60. Kebetulan saya waktu itu belinya emang 70, udah diservis semuanya tuh, udah direnov gitu Pak Haji. Oke. Lo duduk di situ dulu, nanti gue promosin. Sini. Mana mic-nya pinjam? Banyak nanti habis ini ya. Ada yang mau jual kapling. Nah, yuk. Mana mic-nya? Tepuk tangan dulu dong. Yuk, mau jual? Ayo, mau jual apa? Mau jual lapangan sepak bola di Laos Banjarbaru, di Landasan Ulin, Jalan Pembangunan Laos, Komplek Sahwa Asri, Banjarbaru. Banjarbaru tuh mana? Provinsi mana? Ini agak blow on nih Bu. Maklumlah SD-nya kan pada ngulang semua. Banjarbaru itu di daerah Kalimantan Selatan. Kabupatennya apa? Kabupatennya ini berarti Dah, dia lupa. landasan Laos ya Pak Haji. Ya. Ya, coba ulangi lagi. Mau jual apa? Mau jual lapangan sepak bola di Banjarbaru, Landasan Ulin, Jalan Pembangunan Laos, Komplek Sahwa Asri, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bisa menghubungi adik saya, nomor teleponnya. Siapa nama adiknya? Adiknya namanya Adik. Oh, adik namanya. Baru namanya adik. HP nomor 08 22 55 95 96 06. Ulangi lagi. 08 22 55 95 96 06. Harganya berapa? Buka harga. Buka harga 25M. 25M. Jadi mau dijual lapangan Sepak bola 1 hektar lebih 2. 1 hektar lebih 2 senti. Satu hektar lebih 2 meter. Oh iya. Harganya? Harganya 25M. Harga. Bisa dinego. Oke, yang berminat nanti hubungi ya. Tepuk tangan dong. Wow. Sip, nanti tinggal tunggu telepon ya. Yo, engkel maju. Mana engkel? Engkel. Sini, engkel. Muka engkel. Ya, mau jual engkel. Mereknya apa? Mitsubishi. Tahun 1997. 1997. Belakangnya bak terbuka. Bak terbuka. Pickup bak terbuka engkel. Mau dijual harganya berapa?
70 juta. 70 juta. Yang berminat hubungi di nomor HP berapa? 0813 Pelan-pelan. 0813 811 0798. Dengan harga tertinggi 70 juta. Kalau ada yang minat, bonusnya apa? Bonusnya cangcut. Tahu gak, denger gak? Bonusnya apa? Cangcut. Cangcutnya siapa? Cangcut siapa? Aduh, ini iklan nggak waras ya. Gurunya Pak Haji. Ah, ya gurunya Pak Haji. Ya, yang berminat engkel tahun 1997 hubungi di nomor HP 0813 811 0798. Oke, tepuk tangan dong. Ayo, Pak sip. Haji, mau nanti mau Yo. testimoni Pak Haji ya? Ya. Yuk, yang menanya. Pak Haji mau testimoni nih, Pak. Oh iya, boleh. Jadi Praktekin ilmu RDI apa? mandi jam 00. Ya, maksud man. Gimana? Mandi jam 00. Ya. Senyum 41 kali. Ya, Terus ngaji. Cuma waktu pertama teh ngajinya hanya 9 juz Pak Haji. ya, 2 hari kemudian saya teh dapat transferan 13 juta. ya. Melakukan ilmu RDI apa? Ulangi lagi. Mandi jam 00, Ya. senyum 41 kali. Terus ngaji selama cuma sampai 9 juz selama 2 hari Pak Haji. Hasilnya? Dapat transferan 13 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Luar Dari biasa. kantor pajak tuh Pak Haji. Apa? Dari kantor pajak. Dari kantor pajak? Iya. Oh, iya iya. Terus anak saya juga kemarin kan sakit, Sakit apa? panas. Terus? Kan kebetulan waktu itu cuacanya hujan. Ya. Saya di rumah nggak ada stok obat panas. Ada anak saya di luar Pak Haji ikut. Ya. Saya ingat ilmu Pak Haji, saya praktekin celana dalam taruh di atas kepala. Selama 1 jam langsung keluar keringat Pak Haji. Langsung? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Terus Berarti itu sekolah. celana dalam ada energinya ya. Oh iya, energinya kuat. Celana dalamnya siapa? Saya Wow. Ini bapak-bapak kurang energi bisa boleh pinjam. dicas saja. Terus anak saya Pak Haji di sekolahan, kan sekolahnya kan tadi pesantren, terus pindah sekolah ke Sanawiyah. Kebetulan waktu pesantren kan nggak ikut apa sih namanya belajar gitu ya, cuma pesantrennya aja nggak sekolah. Ya, Setelah pindah sekolahan kan muridnya ada 45 anak. ya. Waktu semester 1 itu dia peringkat 33. Ya. Setelah menjalankan ilmu RDAE, kearifan lokal, BH di Bali, selama di Bali, peringkatnya naik Pak Haji, alhamdulillah. Jadi peringkat 10 besar. 10 besar. Nah, dia Iya. meraktekin ilmu RDI apa? Yang dibalik celana dalam BH dibalik, Ya. celana Anak dalam saya. dibalik. Iya betul. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Banyak Pak Haji sebenarnya. Banyak. Nah, Iya. ibu sekarang celana dalamnya dibalik gak? Oh dibalik. tiap Sekarang? hari. Iya. Ini bapak-bapak pada japri, bisa lihat gak? Boleh. Oh, boleh. Siapa takut ya? Iya. Iya, iya, iya. iya. Terus Pak Haji, anak saya juga jatuh di sekolahan. Jadi palanya tuh kan ngejedak begini nih, cuma nggak benjol. Nggak benjol? Iya, kan suka nonton YouTube Pak Haji. Mama, aku aneh deh katanya gitu. Aku jatuh di sekolahan sampai gurunya bilang, ya Allah nak, kamu jangan gitu lagi ya, takut benjol. Gurunya bilang gitu, kan aku jalan ilmu Pak Haji kata gitu. Jadi pakai celana dalam dibalik? Iya dibalik semuanya, kos dalam Kos dibalik. kutang dibalik. Iya sampai Ya, sekarang. jadi Bapak dan Ibu, kalau kita pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, minimal kita nggak kena hipnotis, minimal kita nggak kena santet. Minimal kalau kita kecelakaan nggak kena apa-apa. Contohnya kemarin kita di tol, tabrakan beruntun, kita pakai mobil kita paling depan, itu di depan ditabrak itu 13 mobil tuh Pak, hancur semua. Mobil kita tuh Bapak tadi lihat saya nggak apa-apa. Padahal punya kita ditabrak Pak, jedus. Kata supir saya, Pak mobil kita hancur. Enggak, jalan aja. Kok gitu? Kan celana dalam saya udah dibalik. Bener. Iya benar Pak Haji. Iya tepuk tangan dong. Iya. Suami saya kan kerja di perusahaan Betavo Pak Haji Ya. ya. Yang waktu bulan lalu kan saya sempat nanya Pak Haji. Ya.
pengen dagangannya laris gitu ya, maksudnya omsetnya lebih meningkat lagi. Yang tadinya 600 juta, yang gimmick-gimmick Pak Haji suruh, maaf ya, nggak pakai celana dalam, dia nggak pakai tuh selama keluar kota. Kemarin ini baru pulang, baru 2 hari ini, dia cerita setiap kunjungan ke customer dia remes. Iya, Terus buat salaman. salaman yang tadinya nggak jadi ngoder, sekarang ngoder banyak. Wow, tepuk tangan dong. Iya, Wow. tadi omsetnya 500 juta, sekarang udah 1,5 M. Omsetnya Iya. naik. Naik. Wow. Itu suami saya ada tuh. Wow, tepuk tangan dong. Wow, iya. Iya Pak Haji. Terus yang BPKB apa sih engkel yang baru dijual itu, tadinya kan saya ada usaha pasir Pak Haji. Kebetulan supir saya tuh beli apa sih pasirnya di Citiis. Citiis kan penambangan ilegal. Jadi mobil saya tuh ditangkap sama polisi hutan. BPKB itu ditahan. Itu selama 9 bulan. Pas saya kenal ilmu RDAY, saya menjalankan ilmu RDAY itu, tiba-tiba pertama saya datang mau ke RDAY itu ditelepon sama polisi hutan. Saya udah Ditelepon sama polisi hutan. polisi hutan. Yang awalnya Polhut. Iya, Polhut. Yang awalnya saya teh nyuruh polisi, nyuruh ini tapi tetap gagal. Tiba-tiba saya mau ke sini, pertama saya mau ke sini 2 bulan yang lalu ya. Itu baru mau jalan doang Pak Haji ditelepon. Kamu mau gak KTP BPKB keluar? Mau. Yang lain mah susah Pak Haji, saya doang 0 biayanya. 0 biaya. Iya, 0. Yang harusnya bayar 3,5 juta harusnya tuh. Harusnya bayar 3,5 juta. 3,5 juta. Iya harusnya. Nah, Ibu meraktekin ilmu RDAI apa tuh kok bisa 0? Dicolek. Oh, colek. Gimana Bu coba coleknya? Colek aja gitu Pak Haji, Ah, salaman habis nyolek? sama polisi hutannya. Habis nyolek terus diolesin ke Salaman. oh buat salaman. Salaman. Bapak dan Ibu gimana? Ada mau salaman sama Ibu? Tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya nih mau saya, Bapak dan Ibu kan sekarang butuh modal. Namanya butuh modal, saya nggak setuju Bapak dan Ibu nyokolain rumah, BPKB, sertifikat, nggak usah. Kenapa nggak kita telanjang aja nggak pakai celana dalam, tapi pakai celana? Nah ini puringnya dibolongin, nih puringnya dibolongin. Nah ini buat remes. Nah jadi kalau ketemu orang salaman, kasih gue modal, kenal nggak kenal ngomongnya, kasih gue modal. Nanti dari 10 orang yang kita salamin, ada 5 aja yang bilang, bos mau gak kelola duit gue? Nah Bapak terima aja duitnya, kelola. Nanti gak pakai jaminan, harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nah coba praktekin, Ibu juga begitu, remes. Nah datang tuh ke tempat acara arisan dulu. Nah mana nih yang belum narik? Oh ini orang belum narik. Nah Ibu salaman. Kalau narik kasih gue ya. Kalau narik kasih gue ya. Kalau narik kasih gue. Itu nanti kalau narik pasti dikasih Ibu. Besok begitu lagi. Nanti kalau udah habis arisannya udah selesai. Ibu ngumpet di sini nih di RDAY nih. Iya. Atau enggak Ibu salaman ke rumah kakak kandung atau adik kandung remes alat kelamin sambil salaman Bapak dan Ibu. Lunasi hutang gue. Nanti yang lunasin saudara kandung kita atau tetangga kita salaman. Lunasi hutang. Ini manjur Pak. Ini kan enggak. Minjem sama bank. Udah ngapain pakai itu aja. Ilmu kearifan lokal. Bisa? Gimana kalau kita bikin sayembara? Bapak dan Ibu mulai besok pagi tidak boleh pakai celana dalam. Bapak dan Ibu tidak boleh pakai celana dalam. Yang perempuan nggak boleh pakai celana dalam sama BH. Kita bikin sayembara. Remes alat kelamin sambil buat salaman. Kasih gue modal. Nah misalkan Bapak dan Ibu ada yang ngasih modal meraktek ilmu RDAI. Bapak dan Ibu testimoni di sini. Mau hadiah berapa dari saya? 1M, oke. 1M. Jadi biar semangat. Kalau misalkan buat lunas utang bisa Pak Haji? Bisa. Nah, remes buat salaman. Begitu. Soalnya kalau nggak dibikin sayembara nggak ada yang mau pada praktek. Siap Pak Haji. Motivasinya nggak ada. Ya. Bisa? Bisa. Berani gak? Berani. Ya, pertanyaannya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya Rizky dari Bogor yang kemarin tukang jamu Pak Haji. ya. Jadi, Tukang jamu. Iya betul Pak Haji. Dagang jamunya di mana? Sekarang lagi proses sih Pak Haji. Hah? Lagi proses. Lagi proses. Iya, belum kelihatan lah Pak Haji. Ya. Cuman sekarang saya lagi bawa anak saya nih Pak Haji. Perawan. Bawa anak. Iya, tapi anak angkat. bukan- Anak iya, angkat. iya. Umurnya berapa Rel? Lah elah anaknya lupa. 25. Hah? Oh 22 maaf Pak Haji. 22 tahun. Lagi Ya. perempuan. Perempuan Pak Haji. Kegiatannya apa dia? Kuliah tapi bentar lagi sih ngajuin skripsi sambil kerja di Lawson. Lawson. Iya betul Pak Haji. Terus? Jadi pengen dapat kerjaan yang sesuai dengan ininya Pak Haji. Dari apa namanya? Mata pelajarannya lah istilahnya. Gampang Pak, ini ilmu RDI, ilmu kearifan lokal. Jadi Bapak dan Ibu, remes Bapak dan Ibu kalau mau tidur, taruh di muka. Anak. Nah, remes taruh di muka. Mau kerja di mana? Di Pertamina, di Jam Sostek, di Penggadean, di mana aja sebutin. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Kalau saya mah jangan ya Pak Haji, itu aja ya istri saya berarti ya. Ya, Ya, Pak gitu. Haji. Nah, kalau yang punya suami istri lebih manjur lagi. Jadi remes taruh di pasangan kita. Itu lebih manjur lagi. Apa hajatnya bebas. Siap. Ini ilmu kearifan lokal, coba praktekin. Kita bikin sayembara juga, mau gak? Mau Pak Haji. Nah, ya udah praktekin dah. Mulai malam ini, besok testimoni. Siap. Oke? Apa? Ada gak yang susah? Ini kalau yang ada suami, yang nggak ada suami ya jangan dipraktekin. Lo sama kebo aja. Hah? Berapa kali? 9 kali manjur, 99 kali lebih manjur. Bebas. Ini manjur. Ini manjur banget, manjur banget, manjur banget. Saya udah praktekin dulu. Saya tinggalnya di desa, di kampung nenek saya. Itu di belakang rumah tuh ada kayak hutan kecil. Itu kalau dia masuk ke dalam, kadang nggak bakal pulang. Tapi nenek saya pinter, diremes alat taruh di muka saya. Pulang, yang lain nggak pulang, saya pulang. Nah, coba praktekin. Jadi kalau bapak dan ibu punya suami nggak pernah pulang, alasannya lembur, dilihat saldonya nggak nambah. Oh berarti ini lemburnya karena ngelempengin burung. Hah? Kok bener? Iya bener Pak Haji, bener. Singkatan. Kan biasa kalau lembur pulang bawa duit kan. Ini nggak bawa duit. Oh berarti dia ngelempengin burung nih. Nah itu kalau kita remes, balik bawa uang. Kalau lagi tidur, nanti pulang bawa duit tuh suami kita. Coba periksa, tes. Berani? Langsung nanti kasih tawon hidup. Ya, pertanyaan apa lagi? Sama ini Pak Haji, Ya. biar cepet dapat jodoh gitu Pak Haji anak saya. Hah? Biar cepet dapat jodoh Pak Haji. Ini Ya. ya gampang, cari celana dalam laki-laki dipakai sama anak perempuan. Kalau anak perempuan pakai celana dalam laki-laki, kalau anak laki-laki pakai celana dalam perempuan. Tapi kan saya bukan bapak aslinya Pak Haji. Enggak, dia suruh beli celana dalam laki-laki. Oh, siap Pak Haji, siap. Kalau dia pakai celana dalam yang murahan, nanti dapatnya kawin sama orang kampung. Oh gitu Pak Haji. Kalau dia pakai merek Mark and Spencer, nanti dapat orang kaya, mantunya, mertuanya, rumahnya di Pondok Indah. Tajir Mark melintir. and Spencer. Tajir melintir ya Pak Haji ya. Ya, tapi kalau pakai merek yang paling murah, apa sih celana dalam paling murah tuh yang 25.000? Nah, dapatnya orang kampung. Tinggalnya dekat sawah, dekat pinggir laut. Oh berarti beli celana dalam laki-laki. Ya, Siap, celana dalamnya Pak. mesti yang mahal. Siap Pak Haji. Yang mahal kebetulan Mark and Spencer. Nanti dipakai, digosok ke mukanya kalau bangun tidur. Datang cowok ganteng, sayang, ya sebutin. Nah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Siap. Terima kasih Ya, Pak Haji. yang lain boleh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya Ibu Dudit dari Pandeglang, Banten. Pandeglang. Ya, dari Pandeglang, Banten. Saya ingin cucu saya segera diangkat.
Diangkat jadi apa? Pegawai memang sudah lagi magang di BKKBN. Ya sedekah dulu 12 kali gaji honornya dia. Oh ya, terima kasih. Berapa honornya kali 12? Iya, iya. Kalau honornya 1 juta, sedekahnya 12 juta. Iya. Kalau honornya 2 juta, sedekahnya 24 juta. Ya, 12 terima kali kasih, gaji saya honor ya. Iya, terima Ya, kasih. nanti diangkat. Saya ingin selama ini saya memang yang jauh merantau ya di Malaysia, tapi ya tidak berhasil lah begitu ya. Ibu Jadi ya, merantau ke Malaysia. iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya kebetulan saya kan ini ingin ingin punya uang banyak lah untuk anak cucu saya gitu. Selama ini ya memang saya tidak berhasil, jujur saja saya. Ya, kebetulan ya, paspor saya juga saya tidak bisa ke sana lagi di blacklist karena kan ya. Enggak, pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya, bisakah saya memiliki uang banyak untuk anak cucu Bisa saya? Bu, bisa. Bisa. Ingin Kebetulan merasakan kan miliaran Ibu gitu. bisa Bu, praktekin aja ilmu RDAY. Iya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Itu Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Itu Pak Haji diharuskan sampai selesai begitu kan 3 kan 12 kali 3 kan 30 terus kita kembali lagi begitu. Itu mah baca Quran. Ini Iya, kan baca sholat Quran. ba'diyah qobliyah beda. Iya, Untung maksudnya- ibu nanya saya. Iya Pak Haji. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Ibu tuh sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Sangat ya betul. Iya, bahkan nggak dikerjain. Coba ibu kerjain sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang kerjain sholat ba'diyah qobliyah itu nggak akan punya hutang. Kalau dia pun sekarang lagi ngutang, nanti utangnya lunas sendiri. Ada aja yang lunasin. Hanya cuman sholat ba'diyah qobliyah doang. Coba praktekin. Sholat ba'diyah qobliyah 2 sebelum subuh, sebelum duhur, habis duhur, sebelum asar, begitu. Bukan sholat wajib, sholat ba'diyah qobliyah. Coba praktekin, nanti utangnya lunas sendiri. Bisa? Insya Allah semoga Oke, bisa. praktekin ya. Iya, Sip. saya Pak Haji ingin mana tahu begitu ATM saya terisi gitu seperti orang Ya lain. sholat ba'diyah qobliyah dulu. Ibu kan sholat ba'diyah qobliyahnya bolong, bahkan Iya. nggak dikerjain. Iya betul. Kerjain dulu, nanti ATM-nya diisi sama UJ. J isi J. Iya. Oke? Oke, terima kasih Ya. Pak Haji. Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak Haji. Saya mengenal RDAY ini 14 hari yang lalu Pak Haji. Ya. Kemudian saya sering melihat di YouTube Pak Haji dan juga testimoni Mas siapa ya, Mas yang nggak hadir ya. Itu kemudian saya semakin yakin dan saya jalani coba. Saya mencoba untuk meyakinkan diri saya dan mencoba untuk menjalaninya. Saya menjalani itu yang pertama adalah dimulai dari membalikan celana dalam. Kemudian yang kedua adalah saya mencoba untuk mandi. Tapi mandinya adalah saya cemplungin celana dalam di situ dan kemudian saya mandi pakai celana dalam itu Pak Haji. Dan yang ketiga adalah saya menjalankan apa yang selalu disampaikan Pak Haji, bikin takjub Allah. Gitu. Maka bikin takjub Allah. Betul. Nanti maka, Allah bikin takjub kita. Betul. Maka kemudian saya bangun jam 00. Mohon maaf, saya biasanya untuk sholat tahajud itu biasanya jam 3:30 atau jam 3 Pak Haji. Nggak boleh. Biasanya seperti itu. Nggak boleh. Setelah kemudian Pak Kiai aja sholat jam segitu nggak boleh Pak Kiai. Iya. Kok nggak boleh? Nggak boleh. Pak Kiai nggak boleh. Iya, makanya setelah kemudian lihat tayangan di YouTube di RDAY, Pak Haji selalu menyampaikan bangun jam 00, saya kemudian coba itu lakukan itu Pak Iya. Haji. Dan selama 7 hari ini minus malam hari ini ya Pak Haji. Ya. Saya mencoba menjalankan itu bangun jam 00, kemudian senyum yang Pak Haji sampaikan 41 kali. 41 kali senyum, kemudian juga setelah senyum saya mandi. Gitu, setelah mandi saya lakukan sholat sebelum mandi, setelah mandi saya sebelum sholat tahajud itu saya untuk melakukan taubatan saya Pak Haji. Telanjang bulat. Iya. Itu di kamar, istri masih tidur, saya lakukan gitu Pak Haji. Iya. Ya. Kemudian saya lanjut dengan melakukan sholat tahajud dan juga membaca Quran. Baca Quran yang disampaikan Pak Haji itu harus 12 juz.
saya coba paksakan Pak Haji. Biasanya saya untuk baca Quran itu paling satu hari itu hanya 1 juz Pak Haji. Aduh. Biasanya hanya 1 juz. Karena saya punya target itu hatam itu dalam 1 bulan itu hatam gitu Pak Haji. Nah jangan dong. Nah, Seminggu. Kemarin dalam 7 hari itu saya paksakan, tapi saya hanya sampai ketika sebelum subuh itu hanya 8 juz Pak Haji. Saya paksakan itu hanya sampai di 8 juz. Tapi saya lanjutkan setelah sholat subuh itu, selesai itu di 12 juz itu jam 8 pagi Pak Haji. Nah artinya saya belum bisa menjalankan itu sampai 12 juz. Gak apa-apa, pelan-pelan latihan dulu. Betul Pak Haji. Nah dari itu semua yang saya lakukan, saya nggak kemudian berpikir yang macam-macam. Saya hanya kok kenapa tiba-tiba yang biasanya selama 3 bulan ini saya sering banyak merenung, sering banyak murung, tapi saya kok sedikit lebih ceria gitu. Ini kata istri juga gitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ini yang menyampaikan istri saya sendiri. Yang nilai suami, yang nilai istri saya sendiri. Ya. Wow. Kemudian mohon maaf Pak Haji, kemarin kan saya habis mencalonkan diri di pencalonan legislatif di Kabupaten Bekasi. Saya dari Kabupaten Bekasi Pak Haji. Nama saya Sugianto. Nyalek. Iya betul. Dari partai? Dari partai yang baru. Partai baru. Apa itu partai baru? Partai Gelora. Partai Gelora. Gelombang Rakyat Indonesia. Oh iya. Iya. Punya Pak Tetapi- Tommy Soeharto. Bukan, punya Pak Anies Mata. Oh, Anies Fahri Mata. Hamzah. Oh. Tetapi ya ala kulli hal Allah belum takdirkan gitu Pak Haji. Dan saat itu ya saya ya mohon maaf saya sudah mengeluarkan dana itu Berapa biayanya? total itu 1,3 M Pak Haji. Oh, recehan, Bos. Iya. Ya sekelas saya kan kabupaten Pak Haji. Iya, 1,3 bagi kami. Sekarang itu- pertanyaannya apa? Iya, itu yang pertama tadi yang saya sampaikan. Sama ini saya dalam 3 bulan setelah pemilu itu saya murung, saya banyak mengeluh lah gitu, mengeluh dan merasa ya ada suatu hal yang kok begini kok begitu gitu. Setelah saya jalankan itu, saya agak ceria dan bersemangat kembali gitu Pak Haji. Dan yang terakhir adalah tentu apa yang selalu disampaikan di RDIY itu kan kita selalu ada anugerah kan gitu Pak Haji. Iya. Nah anugerah saya itu kemarin tuh yang itu 1,3 M itu Pak Haji. Barangkali Allah dengan cara saya yang dikenalkan melalui RDIY, saya jalankan semua itu ada jalannya untuk bisa kembali dana itu dan saya bisa bangkit kembali ekonomi saya gitu Pak Haji. Bisa lah, Bos. Sebenarnya gue nggak ngelayanin hajat recehan, Bos. Iya. Lu ntar gue kenalin namanya Mbak Lisa sama Mas Abi. Itu gue ajarin 3 bulan, hampir tiap hari. Cair, Bos, 200 miliar. Allahu Akbar. 1 bulan 100 miliar. 1 bulan 100 miliar. Ini sekarang lagi privat khusus untuk yang cair lagi nih 100 miliar yang keempat. Tadi barusan kita ya Je. Tadi kita barusan dari ulang tahunnya dia tadi di Bogor. Ngundang anak yatim semuanya. Gampang Bos, yang penting lo yakin dulu. Apalagi kalau lo baksain sedekah privat 10 juta. Besok gua ajarin. Besok gua privat dari jam 10 sampai jam 3 khusus yang pada pengen mau jadi bupati sama wali kota. Maksain sedekahnya harus 100 juta. Daripada kita buat pilkada mending buat sedekah, tapi pasti jadilah. Gitu. Oke? Baik Pak Haji, Nah, terima kasih. praktekin. Ya. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Halo, assalamualaikum. Testimoni Pak. Ya. J, Sud J. Nama saya. Acting mulai. Nama saya Ibu Neneng dari Bekasi. Ya. Setelah saya ikutin ilmu RDIY, pertama saya mandi jam 00, pakai pandan 9, terus senyum, terus udah gitu saya paginya ikut jualan sama suami, pakai air cipratan yang dari celana yang saya rendaman itu. Dalam pagi itu alhamdulillah jualan suami saya itu langsung dapat omset 1,5 juta. Biasanya? Biasanya ya jujur aja paling dapat cuma 200-300 gitu. 200, 300. Jualan aqua. Jual aqua. Iya, pas lagi ada momen acara kayak apa sih? Festival-festival gitu. Festival-festival. Tapi setelah pakai rendeman celana dalam omsetnya sekarang 1,5 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow.
Bu, nih bapak-bapak japri sama saya, boleh gak pinjem celana dalam ibu? Buat nakutin tikus. Terus Ya. yang kedua, saya pas anak saya tuh kan sakit panas tuh sama sakit gigi. Nah, saya ingat dari ilmu Pak Haji tuh, saya gunain tuh suruh colek dari saya terus sama celana dalam saya. Bukan colek dari saya. Ibu nyolek apa dulu? Udah dicolek. Iya, nyolek apa? Colek MM. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, alhamdulillah anak saya tuh langsung sembuh. Nah, terus kan saya tuh kalau suami saya kan jualan, kalau saya kan kerja. Nah, pas saya di pekerjaan kan punya utang tuh sama temen. Nah, emang udah lama saya nggak bayar, nggak bisa nyicil karena emang kepentok gaji pas-pasan gitu. Nah, pas di WA tuh sama temen kayak yang nada marah gitu. Nah, saya harus ketemu nih sebelum ketemu dari kejauhan, takut saya teriakin depan teman gitu, malu atau apa, gimana caranya ya kata saya biar dia nggak marah-marah, nggak uring-uringan di depan teman gitu. Terus saya langsung tuh saya sambil jalan minggir-minggir nyari tempat yang sepi gitu. Nah, terus saya nyolek-nyolek aja gitu 9 kali Nyolek gitu. apa? Nyolek-nyolek MM lagi gitu. Oh iya. Nyolek 9 kali tuh saya langsung. Terus saya langsung ketemu temen saya di depan temen itu langsung pura-pura so akrab itu langsung salaman aja gitu. Tapi saya dalam batin ngucap, ya Allah jangan sampai dia marah, jangan sampai nagih, jangan sampai ngomong gitu. Mudah-mudahan dia lupa diem. Ya alhamdulillah tiba-tiba dia ngomongnya berbalik. Ngomongnya malah minta pulpen lah, terus ngomong nanyain, kok nggak kelihatan kerja-kerjanya gitu doang. Jadi langsung luluh tuh. Iya langsung. Berarti alat kelamin ibu seperti air keras ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kan saya kan kemarin itu saya kena PHK. Nah, Yeah. Kena PHK. Nah, jujur aja uang pasangan saya itu habis ludes karena buat bayar-bayar utang gitu di tempat kerjaan sama potongan kayak ke bank kemana gitu. Terus pokoknya ludes gak punya sisa. Nah, tapi saya itu posisi masih punya lilit utang gitu sama teman rekan bisnis gitu. Saya emang kepake uang bisnis saya itu sama teman-teman saya itu kepake sama saya. Nah, terus dia itu tahu saya kena PHK, dia ngejar-ngejar saya. Nah, saya posisi diem ikut di warkop sama suami aplusan gitu. Nah, saya bingung nih, kata saya kalau diem di warkop ngeliat kok kayak sepi mulu gitu. Nah, udah saya tuh malamnya saya rendem tuh celana dalam saya lagi tuh. Terus taruh di kulkas sama foto orang yang itu biar nggak nagih ke warung. Tapi saya naruh celana dalam lagi satu yang bekas tadi malam taruh di ember. Nah, paginya saya cipat-cipatin tuh di warung biar rame. Saya subuh nyepratin air ke tempat dagangan sama ke meja sama kursi duduk gitu. Ya pas jam 5:30 itu ya alhamdulillah gitu. Kok dari kemarin 3 hari sepi terus sampai kan saya kan buka 24 jam. Nah, terus kok sepi mulu, pas giliran kata suami saya coba aja itu ini dicoba makanya. Terus suami saya juga pakai baju pura-pura dibalik aja gitu. Ada teman yang nanya kok lu bajunya terbalik gitu. Ya udah pura-pura lupa gitu. Ya alhamdulillah full sampai malam tuh rame terus gitu. Pembelinya? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, tapi saya sekarang itu punya kendala satu Pak. Saya tuh kan posisi uang pesangon udah ludes, habis. Nah, tuh saya masih punya utang nih sama teman yang bisnis itu. Nah, saya tuh sempet waktu yang dulu-dulu dia kan datang ke rumah saya. Nah, dia udah ngancam mau ke rumah datang mau nagih lagi. Saya kan bilang belum bisa bayar. Gampang Bu, Ibu ucap yang tadi lagi. Iya, dia kan datang tuh. Pertama tuh ke rumah. Enggak, lo Ibu ucap itu aja. Iya. Lumayan buat ngurangin penduduk, bantu program pemerintah. Berani? Kalau saya sih pakai Berani air. Ya berani sih Pak kalau itu. Ya udah lu ucapin dulu sekarang, namanya siapa? Mumpung lagi live nih. Ya udah tinggal ucap Saya aja pakai hajatnya. itu Pak, pakai air ya. Saya Ya. cipratin di depan rumah. Jangan datang, dilupain. Emang sih nggak datang tuh Pak. Ya. Udah lama nih, kan saya dari 2021 ke sini. Nah, terus 2022
sering ke sini. Terus 2023 juga saya terakhir bulan November. Nah 2024 ini kan saya baru kali ini lagi ke sini. Nah saya itu jujur aja sekarang tuh lagi dikejar sama orang itu yang bisnis itu. Saya makanya udahlah saya kesini lagi. Mau deh gak nyoba. lo nggak dikejar sama orang yang bisnis sama ibu? Mau nggak dikejar? Tiap hari celana dalam lo taruh di kepala 24 jam. Nanti dia nggak akan ketemu lo. Celana dalam taruh di kepala. Nanti dia nggak akan inget ibu selamanya, nggak akan inget. Tapi kalau celana dalamnya dibuka, dia langsung inget wajah lo. Bisa? Mohon pencerahannya aja Pak, yang itu aja biar dia nggak ini tuh Pak. Jadi untuk saat ini kan saya pengennya ntar nunggu saya. Maksudnya kalau biar punya dia uang. ngelupain kamu kan? Nggak Ya. nagih kamu lagi dulu kan sementara kan? Itu Iya. tadi lu paksain kalau tidur malam pakai celana dalamnya kamu sendiri, Iya. pakai gitu. Sampai full 24 jam gitu. Sampai upilnya numpuk. Iyalah 24 jam lah. Berani gak? Ya insya Allah berani. Ya, jadi nanti kalau dagang di warkop, warung kopi, nyeduh air. Kan saya pakai jilbab Pak. Apa? Kan pakai jilbab gitu. Oh iya, iya. Iya. Ciputnya pakai celana dalam bekas pakai, ciputnya. Iya. Bisa? Ya insya Allah Oke, bisa Pak. praktek. Ini berlaku buat semua ya. Iya. Yuk, Bapak apa? Makasih. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Lampung. Ya. Saya numpang tanya, obat mata rabun jauh itu apa Pak Haji? Colek nanti ditaruh di mata atau zaman dulu pakai namanya tuh pohon apa namanya tuh, daun apa tuh? Telong. Apa? Teleng. Misalkan dia kakinya bengkak, sakit, bla bla bla. Obatnya jangan atau sakit ginjal, jangan cuci darah, pakai obatnya itu teleng apa? Teleng. Daun. Di pagar-pagar ya. Itu diapain Pak Haji? Ya. Daun. Diseduh kayak bikin teh. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu nenek gue di Jawa Tengah di Kuto Arjo. Oh diminum Pak Haji? Iya diminum. Oh kalau mata enggak zaman dulu kan bayi gitu kan. Bunganya. Ntar gini bos, ini kan ibu-ibu tahu nih pengalaman. Ntar lo japri sama ibu-ibu nih, kan ibu-ibu habis salaman kan ke sono. Nah lo bikin kelompok ibu-ibu telen. Manjur bos. Udah jangan dioperasi, nanti malah buta matanya. Iya. Coleknya 9 kali Pak Haji? 9 kali. Setiap mau tidur apa? Mau tidur sama bangun tidur. Kalau yang manjur mas perempuan, kalau yang manjur. Lo punya istri gak? Yang rabun tuh istri sama anak. Oh ya udah lo laki-laki. Jadi ini batangnya laki-laki ini, batang lo nih, lo taruh di mata, nyungus. Jadi Ya, sembuh. makasih, Tepuk Pak tangan Haji. dong. Wow. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Siti Salimah dari Bekasi. Siti Salimah. Iya. Pertanyaannya apa? Tujuan saya ke sini, saya ingin pencerahan dari Pak Haji. Saya kan punya penyakit, saya kan sakit ini Pak Haji, kanker payudara. Ya. Udah kurang lebih 6 tahun ya, cuman belum Sama sembuh. kayak ibu tadi, dijilatin bisa gak sama suaminya? Kan suami nggak pulang tiap hari, pulangnya seminggu sekali, jadi nggak bisa Kalau tiap pas hari. dia pulang aja, kalau pas dia pulang. Ini Kalau dia pulang, luka dijilatin. Pak Haji kan lukanya nggak sembuh-sembuh, basah terus nggak bisa kering. Oh. Udah berobat kemana-mana tapi belum ada yang cocok gitu. Kalau tamunya RDAY sih manjur bu. Jadi kalau Iya. ibu hari Jumat, kan ada tamunya RDAY. Iya. Istrinya kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Kanker payudara stadium 3C. Iya. Nah jadi kita tiap Jumat tuh ada potong sapi. Iya. Nah sebelum sapinya dipotong, pas ditidurin, ibu megang lehernya sapi, ibu ngomong, nama bin sakit kanker payudara saya sembuh, penyakitnya dibawa sama sapi.
Nah, nanti pas dipotong, nah, ibu tinggal ngucap dalam hati. Nah, sebelumnya ibu megang lehernya dulu. Nanti penyakitnya dibawa sama dia tuh, gitu. Sapinya lah. Motongnya jam berapa tuh Pak Haji? Udah tadi Jumat, setiap hari Jumat. Tiap Jumat ibu datang kemari. Nah, nanti ibu pegang sapinya. Nah, nanti Kalau ibu yang dijilatin sama suami gimana Pak Haji? teteknya yang nggak bagian luka dijilatin. Yang nggak Nggak. bagian luka, yang luka jangan dijilat. Nggak tiap hari nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berapa kali jilatinnya? Hah? Berapa kali jilatinnya? 99 kali sampai suami masuk UGD. Sehari berapa kali? 3 kali. Sembuh bu, manjur. Orang yang sakit leukemia aja sembuh. Orang yang sakit kanker serviks sembuh. Orang yang sakit batu empedu sama batu ginjal sembuh. Nah ibu cuman pakai itu. Kanker serviks nggak ada obatnya bu, mesti di kemo. Kalau di RDI mah dijilatin di atas alat kelaminnya perempuan, lobangnya yang segitiga dijilatin. Manjur, tanya Uje, sembuh gak Je? Ini kan saksinya dia. Dia nggak kebagian jilat aja. Oke? Seandainya cuman dijilatin doang, sayanya nggak kesini nungguin apa? Potong sapi gimana? Nggak apa-apa, ibu jilat aja di rumah, nggak usah kemari. Iya ya. Ibu di rumah aja, tidur suami jilatin aja, namanya ilmu kucing. Iya ya. Kencingnya gimana? Laki perempuan? Batangnya dijilat sama ibu. Ya udah alat ludah diginiin. Ya, Bapak. Belakangan ini sih saya udah nyoba itu Pak Haji yang apa celana dalam habis pakai dikeset-keset gitu. Sama kalau malam saya kalungin di leher gitu. Tapi belum lama sih. Kalau ibu mau manjur banget, ambil celana dalamnya suami bekas pakai, kalau dia pulang kumpulin jangan dicuci, itu ibu ikat di leher 24 jam, itu juga penyakitnya ibu sembuh. Celana dalam laki-laki yang bekas pakai ikat di leher. Nah, itu juga diikat sembuh. apa dikalungin? Dikalungin di leher. Oh iya. Gitu. Jadi kalau orang pakai berlian, pakai emas, pakai kalung emas, ibu pakai kalung celana dalam. Yo, Bapak apa? Oke, makasih Pak Ya. Haji. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Acep dari Sukabumi, cuman domisili di Jakarta. Saya mau terima kasih sama Pak Haji semenjak saya melaksanakan ilmu RDAY. Ya. Selama ini saya sudah berubah maksudnya. Berubah gimana? Ya maksudnya berubah, tadinya jarang sholat malam jadi sering sholat malam gitu Pak. Ya. Tadinya baca Quran cuman Yasin apa Waqiah, sekarang bisa hafal bisa tamat sampai 8 juz 7 juz gitu Pak. Ya. Terus ada pertanyaan yang satu lagi, ada pertanyaan satu Pak. Pertanyaannya apa? Punya penyakit ambien, gimana obatnya Pak? Dicentongin, ditepok pakai centong. Dicentongin bos, ditepok pakai centong. Berapa kali? 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Oh iya. Pakai centong, kayu, jati, ditepok. Ya. Ya. Terus ya satu lagi Pak, ada pertanyaan ini. Bisa centong nggak dari saya bisa. 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 Oh iya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, ibu apa? Ibu apa? Habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Bu Eni dari Bandung Rancaikek. Saya tahu dari YouTube itu dari kakak saya, namanya Ujang dari Banten, sama Panean dari Karawang, udah pernah ke sini. Nah udah gitu saya laksanakan semua dari YouTube itu. Pertama saya kumpul sama keluarga waktu meninggal ibu saya. Kata saya, kenapa itu jorok-jorok? Kata si ini manjur katanya untuk kaya raya. Kata saya,
nanti saya mah lagi sakit gigi. Kata kakak saya gini, kamu sakit gigi itu sampai bengkak. Iya, kata saya gitu. Masuk kamar, colok 9 kali. Kamu duduk. Nyolek apa? Nyolek momok. Apa? Momok. Nah, dicolok. Oh iya. Dicolok Pak Haji 9 kali. Oh iya. Dicolok 9 kali, dimasukin ke lubang gigi yang sakit. Ah. Nah, udah 9 kali saya diem. Digini-gini nggak sakit, langsung bener. Wow, tepuk tangan dong. Pak Haji bener saya itu. Bu, kalau ibu boleh, ibu ikhlas. Ini semua bapak-bapak lagi pada sakit gigi. Dari depan sampai belakang tuh pada giginya bengkak, Bu. Bisa gak ibu colekin? Bisa. Ibadah. Nah itu pertama Pak Haji. Nah udah 7 hari tahlilan emas saya. Itu nggak kambuh-kambuh lagi tuh Bu? Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang? Cuman ompong. Copot. Ompong. Giginya copot. Nah udah itu saya lihat YouTube terus. Nah terus kata kakak saya gini, bikin tajuk dulu itu pahami. Nah saya bikin tajuk, pulang ke warung dan saya mah sehari-hari di warung, di angkringan Pak Haji. Nah udah gitu saya nggak punya modal sepeser pun. Karena apa? Modal saya habis. Kan selama 2 bulan sakit-sakitan emak, jadi ngurus emak, beli pamper apa kayak duit itu habis. Tahu udah gitu saya 2 hari bikin tajuk Allah baru 8 juz. Nah udah 2 hari sambil bersih-bersih warung kan kebul. Udah 2 bulan Pak Haji, nggak cukup 1 hari itu ngebersihinnya. Udah gitu ada bapak-bapak ke warung, 1 motor 2 orang. Bu ini kenapa nggak buka-buka? Nggak ada modal sih teh. Habis itu ngurusin emak. Oh saya dari koperasi Bu ini, mau nggak? 2 juta cukup lah. Nah, ada yang modalin? Iya langsung. Wow, baru tepuk tangan 2 hari. dong. Baru 2 hari. Nah, udah gitu kan kata Pak Haji, kalau uang apa-apa ambil kan? Ambil. Iya, makanya karena saya uang nggak ada saudaranya. Udah gitu besoknya lagi datang Pak Haji sampai 3 kali berturut-turut 9 juta. Tepuk tangan dong. 9 juta. Dipenuhin saya warung semua. Banyak saya belanja. Udah gitu saya bingung. Kan bank harian besoknya ditagih Pak Haji. Saya bingung. Teh, ayah gimana ceng teh? Iya kudu dibayar deh. Enak 8 juta berarti 800. So, kan saya bingung. Udah aja saya enggak buka dulu. Digemok, warung digemok. Digemok saya dikosongin. Saya pada masuk ke dalam jalan itu gerbang. Masuk belakang. Di depannya digemok, nggak keluar 3 hari saya bikin tajuk Allah terus. Nah, kata Pak Haji gini, kalau kita punya utang, fotonya, namanya kan dikempit sehari kebanyakan ini gadget sakit. Dah. Malamnya Gimana? Bikin tajuk Allah gimana? Ya udah bikin tajuk Allah, baca Quran baru 4 juz. Baca Qurannya. Kalau mandi ya sampai sekarang nggak berhenti saya mandi pandan. Tak udah gitu, foto Bang Keriling itu saya dilipat, terus pakai karet 2 dimasukin botol kecil-kecil, terus air cangcut dimasukin sampai sedikit. Air apa? Cangcut. Oh iya. Sampai 7 botol. Terus pakai bekas kaleng biskuit lebaran. Dimasukin freezer. Sampai sekarang nggak ada orangnya gimana? Saya bingung, takut meninggal. Terus saya kesini dipaksa sama kakak tuh, kakaknya ada. Ya, dipaksa. Kenapa kamu kasih mun anak ke Pak Haji? Saya mau langsung privat, tapi ngumpulin uangnya belum ada. Udah gitu sampai sekarang warung rame Pak Haji, warung saya. Rame? Iya rame. Yang belanja? Karaokean kebanyakan. Kan angkringan sambil karaokean. Oh, nyanyi gitu. Kan 1 jam 75.000. Dari siang udah ada yang ngebooking. Udah ada yang ngebooking? Iya, banyak gitu. Wow. Sampai rame gitu. Nah,
Itu kan berkat dari Pak Haji air cangcut. Air apa? Cangcut. Air. Sampai sekarang saya mandi belum pernah bolong, sholat belum pernah bolong, terus dilanjut. Tapi uang besarnya belum ada. Kata kata kakak saya, ikut kamu ke Pak Haji. Nanti kamu testimoni katanya gitu. Saya sibuk, pembantu saya udah pulang, terus sibuk-sibuk. Kata dia, coba lihat apa itu di kaleng. Saya dilihatin sampai segede gini kayak es batu itu, botol itu 2 bulan Pak Haji. Nah, udah gitu kata kakak saya, udah kamu besok subuh sana ikut ke Pak Haji. Kata saya, ada teboga duit, sing udah dibelanjain. Kata suami teh, jangan bingung, nanti juga ada rezekinya kalau kita mau. Cuman kata suami saya gini, tanyain sama Pak Haji, itu orang nggak kelihatan lagi. Takut saya teh benar kebawa ke akhirat. Itu intinya saya itu. Enggak Bu, enggak. 3 hari sampai 9 juta. Ya. Pak Haji orangnya nggak ada. Ya. Saya nggak bisa tidur, takut benar. Nah, udah mau ke sini nggak ada uang, cuman punya 10.000. Mau ke sini. Udah nutup angkringan kan jam 11. Terus suami saya udah biasa ngambil air untuk mandi, pandan 9 lembar. Selangsung gede itu tiap malam. Tak udah nutup, saya mah langsung ditelanjang, warawiri ke sana ke sini. Telanjang? Iya. Telanjang bulat? Iya. Wirawiri? Iya. Dari mana ke mana? Ya di warung kan lega kayak gini Pak Haji. Saya Oh. mau lega. Sambil lap-lap. Kata suami saya, Oneng lagi ngapain? Lagi Oneng? gini. Sambil ngomong apa Oneng? Ke saya Ya biar ngomongnya ketawa. gimana? Ngomongnya apa sambil Oneng goyang-goyang? lagi ngapain? Jual momok. Gitu. Kan kata Apa? Pak Haji Jual harus- apa? Kata Pak Haji harus senyum 41. Nggak Iya, bisa kalau iya. di senyum-senyum itu mah. Kalau lagi gitu bisa. Saya Iya. mah gitu. Iya. Jadi gimana goyangnya, gimana goyangnya? Oneng lagi ngapain? Lagi jual momok. Gitu. Nah, udah itu kata suami saya gini, "Mas, sana ada saldo 5.000 sana di akun." Terus sana ayah punya angka nomornya 46. Kata saya, "Sok atuh ya, iya kan suganjang ongkosnya ke Pak Haji." Cinta gitu. Nah, udah gitu jam 11 dibuka, kan masih ditelanjang belum mandi dan nungguin air panas kan, belum jam 12 kan. Lihat itu tek 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 tek. HP-nya. Apa? HP-nya. HP-nya. Ya. Terus. Tak diem dulu. Udah gitu diem dulu, nggak maju lagi gitu ya. Oh nggak maju lagi. Terus sama saya diambil HP-nya. Oh lemot tadi kan gua aing. Sama saya diginiin Pak Haji, sambil berdiri digini. Ayo keluar terus keluar ke saya. Udah trik, udah saya kayak masuk Persib, saya loncat sama suami. Alhamdulillah gitu. Keluar. Nomor berapa? 46. Wow, tepuk tangan dong. Wow, tepuk tangan dong. Dipakai ongkos ke sini. Buat ongkos ke sini. Iya. Sama jajan habis udah. Pulangnya ikut kakak aja, tadi pinjam sama kakak ini, "Kak, tolong 100 aja buat kereta api." Saya itu bilang. Gimana? Ya, tolong pinjam untuk kereta api, mau naik kereta api yang murah gitu. Pinjam 100 sama kakak yang di Cikarang. Oh yang di Cikarang. Ini kakak-kakak saya kan sering ke sini. Itu Bapak Ujang yang dari Serang. Itu di YouTube-nya yang keras itu kakak itu. Oh. Maksa sama saya ke sini. Oh, Ayo kamu ikut. hasilnya gimana? Yang nggak tahu itu orangnya tanya. Tuh. Iya. Orangnya aja tanya, Pak. Iya. Coba Saya Ibu ulangi lagi, Bu. naon deh atuh. Coba meraktek ini gimana coba? Tadi kan HP nak. Ya, coba dilihatin dulu. Ini HP. Ya. Ini gini. Karena kelamaan sama saya diambil, diginiin. Pas gitu ada angka ya besar 500.000. Terus saya berdiri, wah alhamdulillah. Pagi gini sama suami berpelukan. Berpelukan? Iya. Mini depu. Pokoknya ini keajaiban lah, aneh-aneh gitu Pak Haji. Aneh-aneh. Terus saya ke pom Pak Haji ya, beli bensin full. Banyaknya teh 35.000.
mau dibayar itu ngasih kembalian 65.000. Aneh juga. Sama saya nggak banyak ngomong, masukin jok, saya biur. Udah. Banyak sedikit-sedikit, bener. Coba ulangi lagi gimana? Ulangi lagi. Beli bensin ke Ya. pom. Terus saya beli bensin, kata itu orang di pom, berapa Bu? Full, kata saya. Penuh, dilihat 35.000. Saya mau ngasih uang 50, udah disediain. Tapi dia duluan ngasih kembalian. Kan aneh lagi. Aneh. Ibu belum bayar. Belum. Tapi dia udah ngasih kembalian. Iya. Terus ibu ngambil angka 1.000. Saya masukin jok aja, truk langsung biur. Gas. Kan Tepuk udah tahu. tangan dong. Kan udah tahu itu mah. Terus aneh lagi ke kakak saya sendiri. Kakak kandung. Iya, perempuan tuh kakak itu juga. Ya. Kan itu seguru seilmu. Kan dia enggak Seguru seilmu. ke Pak Haji, lihat YouTube. Semua keluarga saya gitu, ilmu dari Pak Haji. Tak udah itu saya kecil ini mau pinjam uang buat setoran motor, Pak Haji. Tak udah masuk ke rumah lama, teh diam di air, di dapur kan jauh. Saya gini aja remes ngasih si teteh ngasih si teteh. Oh, ibu ngeremes. Ngeremes 9 apa? kali. Ngasih si teteh Ibu uang. ngeremes apa tuh? Oh iya. Pak Haji mah pura-pura wae. Itu. Teh udah gitu. Kata si teteh teh, nih ke dapur aja, nih teteh lagi masak sana. Oh iya. Terus saya sini ngasih gitu. Oh, bersalaman. Salaman tangannya. Sambil cium tangan ibu. Enggak, itu tangan si tetehnya. Oh iya. Kata si teteh teh, kebeneran cina teteh masak genjer, cina karesep maneh. Nah udah gitu. Ada apa? Kata kakak saya. Tolong 2 hari cing teh. Itu ada di Adira, cing teh motor, saya gitu. Terus udah minjem duit ke orang. Atuh 1,5 juta, 2 bulan can dibayar. Coba Bang Adira mah galak teteh, cing gitu. Terus dia itu ke kamar ngasih 1,5 juta. Langsung? Langsung. Wow, tepuk tangan dong. Orangnya masih ada tuh, kakak saya ada. Nah, udah gitu saya dikasih makan. Dia ngomong, nih coba sana bukalah YouTube Pak Haji sana. Anu iya wan nu ayeuna. Oh, saya dibuka, disimpan di meja, makan di bawah. Pas gitu. Iya dia pinjam uang, ngasih. Tiba-tiba HP saya diginiin sama goblok naik. Marah sama saya, langsung cuci tangan. Kakak saya dilemparin. Tepuk tangan dong. Udah gitu. Cing teh kumaha tuh ieu duitna? Bae cenah karunya da adi urang cenah maneh teh. Alhamdulillah. 2 hari itu Pak Haji nggak ada implengan untuk bayar, tapi saya janji sama kakak 2 hari karena untuk itu sawah. Nah, tiba-tiba kan 2 hari pinjam hari Senin, saya janji hari Rabu 2 hari. Saya dari mana ini uang? Dari mana? Tiba-tiba ada datang lagi Pak Haji, langsung 2 juta lagi. Itu mah Bang Mingguan. Saya ambil lagi, jadi bisa bayar utang ke kakak yang 500-nya untuk modal lagi gitu. Ya. Tak udah gitu, foto itu sama namanya masukin lagi jadi 7 botol sekarang. Orang lain mah es krim, saya bukan. Orang lain mah di freezer isinya es krim ya. Pada beku semua. Nah gitu aja, saya kesini dipaksa sama Jadi itu. ibu kesini sama siapa aja? Ini sama kakak-kakak yang udah di sini. Ibu sendiri. Sendiri, suami mah enggak. Kakaknya 1, 2. 2. Kakaknya 2, jadi ibu bertiga. Enggak, kan kakak dari Banten, kakak satu lagi dari Cikarang, saya dari Bandung, jadi ketemuan di terminal. Gitu. Jadi ibu dari mana? Bandung. Terus satu lagi kakaknya dari Banten Serang. Banten Serang, satu lagi dari Cikarang. Ketemunya di terminal. Di terminal. Gitu. Saya naik bis cuma 2 jam.
Jadi selakangan ketemu sama selakangan tuh. Tepuk tangan dong. Ya terima Dia kasih Pak ambilin Haji ya. centong, dia satu, kakaknya kasih 112. Nih, pakai uang bibit nih, nanti manggil. Bisa ratusan miliar nih kayak Haji Marko. Alhamdulillah, asik. Ayo dibere. Kakaknya 2, ibu 1. Karena dia. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Anggil ya. Ya siap untuk manggil uang ya. Ya. Jangan dibeliin Pak Haji. Jangan, ini uang Siap. bibit, nggak semua orang dapat. Nih, dimanggil ya. Haji Marko bisa manggil ratusan miliar. Ibu juga sama bapak harus dapat seratusan miliar ya. Bisa ya? Ya. Nih, Ya, sip. ongkos ke Bandung Asik, 200. Asik. Ke Banten. Nih ke Cikarang. Ya. Tepuk tangan dong. Haji ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita kan tanggal 26 mau berangkat umroh anak yatim ya. Bapak dan Ibu kan pasti juga pengen berangkat umroh gratis kan? Nah, jadi pendamping anak yatim. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau kita jadi pendamping anak yatim? Bapak dan Ibu nanti berangkatnya gratis, paspor dibikinin. Nanti Bapak dan Ibu kita kasih uang saku 10 juta. Nah, biar nanti nggak malu-maluin, Bapak dan Ibu wajib bangun jam 00. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran harus. Jangan kayak yang tahun kemarin, kita berangkatin bangunnya jam 4. Bangun malu jadi kita sama travelnya ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mau berangkat, dari sekarang latihan dulu. Kan kita berangkatnya nanti 26 September, masih lama. Juli, Agustus, September. Nah, coba latihan dulu dari sekarang. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Jangan kalah sama anak yatim. Anak yatim jam 00 udah bangun. Jam 1 udah tahajud. Nah, di Mekah juga begitu, di Madinah juga gitu. Anak yatim udah bangun. Ini ibu-ibu masih ngeringkel. Gak boleh ya. Jadi Pak Haji, kan kalau saya mau berangkat nggak punya paspor, nanti kita bikinin. Ibu bikin sendiri, kita kasih duitnya 270.000. Nanti saya nggak punya uang saku 10 juta. Cukup nggak 10 juta? Cukup lah buat oleh-oleh jajan ya. Kan cuman umrohnya 9 hari, 10 hari. Ya, jadi Bapak dan Ibu paksain bisa berangkat umroh gratis. Mau? Nah, tapi bangun jam 00. Bisa gak? Ya. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu kalau hadir di sini coba praktekin dulu ilmunya RDAY. Satu aja yang mana. Jadi nanti saya neranginnya nggak susah. Tapi kalau Ibu baru nonton langsung datang, nanti Bapak dan Ibu bengong. Nah, emang kenapa Pak Haji? Resikonya kalau Bapak dan Ibu kebengong, repot lagi. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam di acara pencerahan. Bapak jangan berdiri, Ibu dulu berdiri salaman. Oke? Tepuk tangan dong, luar biasa.